Halo, selamat siang buat mbak-mbaknya yang selalu ada di sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Masih tetap semangat ya? Oke. Setiap hari saya selalu mendengarkan cerita, mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain, di mana orang-orang lain mungkin tidak berani mempublikasikan ya, atau tidak berani mencuatkan dalam Facebook atau kemana aja. Dan saya melihat fenomena ini kayaknya sudah terlalu lama ya. Saya pernah terjadi juga pada tahun 2012, di mana salah satu mbaknya menjadi sedikit punya tekanan, stres, gara-gara dibohongin sama cowok Hongkong. Jadi saya bukan menceritakan aib orang lain ya. Saya di sini cuma berbagi pengalaman aja tentang keinginan mbaknya untuk menjadi penduduk Hong Kong atau permanen Hong Kong. Jadi di sini saya ingin bercerita tentang beberapa pengalaman dari mbak-mbaknya yang mengatakan bahwa kepingin tinggal di Hong Kong, bekerja selain jadi pembantu atau bekerja di restoran, di rumah sakit, bekerja di hotel atau dimanapun, karena syarat-syarat untuk bekerja di sana adalah sebagai penduduk Hong Kong. Tapi yang saya tahu selama ini banyak mbak-mbaknya yang menjadi punya tekanan mental, jadi stres gara-gara dimodusin ya. Karena orang-orang Hong Kong khususnya mereka tahu bahwa mbak-mbaknya dari PMI itu mau memperalat mereka. Setelah dapat KTP mereka cerai, jadi mereka nggak benar-benar jatuh cinta pada penduduk lokal gitu loh. Itu yang terjadi, itu pengalaman yang ada. Banyak orang mengatakan setelah dapat permanen mereka cerai. Itu fenomena-fenomena yang penduduk lokal juga tahu. Jadi sepertinya bukan rahasia lagi ya. Jadi ini terjadi seperti tadi yang saya katakan, terjadi pada tahun 2012. Ini mbaknya jatuh cinta pada seseorang dan punya hubungan yang begitu lama. Mereka pacaran, setelah itu dijanjikan untuk dinikahi. Setelah dia finish kontrak, dia mencari majikan baru, tapi di tengah-tengah posisi proses pencarian majikan baru, mbaknya menggagalkan majikan ke saya dan mengatakan pingin dinikahin sama orang Hong Kong, dan saya pribadi mendukung penuh dengan apa yang terjadi. Tetapi di sini apa yang terjadi saat setelah dia mengambil paspor, prosesnya sejauh mana saya kurang tahu. Setelah 3 bulan dia datang lagi mengatakan bahwa dia udah jadi overstay, dia udah jadi paperan, dia tidak menikah dengan orang Hong Kong karena orang Hong Kong masih punya istri yang sah dan belum diceraikan, dan begitu banyak alasan-alasan itu. Di sini saya cuman pengen bercerita bahwa tujuan awal kita ke sini bukan mencari pasangan hidup. Tujuan awal kita merantau mencari uang buat keluarga yang ada di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa saya sendiri tidak punya tujuan atau fokus saya terbelah ya. Saya sendiri juga punya anak, saya sendiri juga punya suami. Dimana yang sekarang ingin saya katakan adalah kejadian ini terjadi lagi beberapa bulan yang lalu. Saya sudah menemukan ada 2 kasus khusus mbak-mbaknya yang terobsesi pingin menikah sama orang lokal sini, menjadikan dia seperti tertekan. Akhirnya dia sampai masuk rumah sakit jiwa, dan dia mengatakan dengan tegas kepada saya manusia dan saya berhak memilih hidup saya mau mencari suami di Hong Kong. Dan saya katakan, semua orang punya hak untuk hidup, semua orang berhak untuk memilih. Tapi jangan lupa, kita tinggal di negara orang, di mana di mana kita berada, di situ aturan yang kita junjung. Seperti orang bilang, kalau kita nggak mau ikut peraturan Hong Kong dan kita ngeyel, akhirnya kita ditangkap polisi, harus proses, harus dipenjara. Dan itu malah membebanin keluarga yang ada di Indonesia ya. Dan ini kasus yang kedua lagi. Dia pingin dinikahin oleh anak majikan, tapi dia benar-benar menikah pada akhirnya.
Tapi masalahnya saya kurang tahu dari mana visanya mbaknya ini nggak bisa turun. Kenapa? Ternyata majikannya ini, suaminya itu punya rekod jelek. Jadi punya rekod kriminal. Jadi visanya nggak bisa turun. Walaupun dia udah menikah, udah punya anak, dia tetap nggak bisa turun visanya. Kenapa? Karena setiap pernikahan di sini itu belum tentu kalian dikasih visa. Kalian diizinkan menikah tapi bukan